Belum di record, sorry, tadi belum di record. Lalu di recordnya udah selesai belum? Loh, nggak ada. Lah. Oh, udah bisa ke sini. Walk me home in the dead of night. Nyanyi dulu nih. Mana ya? Nah, ini. Oke. Ini adalah berapa dari ini dulu ya. Di name dulu. Rename jadi teori limit. Part 1. Nah, sekarang kita menuju ke tes berikutnya. Biar lega gitu ya. Nah, ini tinggal kita kali sama sekawannya gitu. Dikali sama AX kuadrat tambah BX tambah C ditambah sama akar dari PX kuadrat tambah QX plus R gitu. Bawahnya sama AX kuadrat tambah BX tambah C ditambah sama akar dari PX kuadrat tambah QX plus R gitu. Nah, apa tuh jadinya? Ini akan jadi kayak gini. Jadinya adalah limit X menuju tak hingga dari akar dari ini udah nggak ada lagi akarnya ya. AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi sama PX kuadrat dikurangi QX dikurangi R gitu. Di bawahnya di akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C ditambah sama akar dari PX kuadrat tambah QX tambah R. Oke. Kalau misalnya A sama dengan P, berarti kan ini kan X kuadrat, ini min PX kuadrat. Kan A sama B-nya kan sama. Berarti ini boleh kita coret jadi 0 nih. Boleh kita kurangi gitu. Selanjutnya apa yang terjadi? Gini yang terjadi. Jadi kan adalah limit X menuju tak hingga dari apa? B min Q, tapi dikali sama X, dikurangi sama ditambah sama C, dikurangi sama R gitu. Dibagi sama apa? Akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C, ditambah sama akar dari PX kuadrat tambah QX tambah R gitu. Nah, ini kita bagi sama X nih. Ini juga kita bagi sama X juga gitu. Apa jadinya? Jadinya adalah, sebentar. Aduh, jauh amat, bro. Di sini mesinnya kan? Ya nggak, di sini nih. Nah, di sini. Ini jadinya adalah limit X menuju tak hingga dari B min Q ditambah sama C min R tapi dibagi X gitu ya. Dibagi sama akar dari A tambah B per X ditambah sama C per X kuadrat. Ya enggak? Ditambah sama akar dari P ditambah sama Q dibagi X ditambah sama R dibagi sama X kuadrat. Gitu kan. Nah, ini akan mendekati 0. Iya enggak? Ini akan mendekati 0. Ini akan mendekati 0 gitu ya. Ini akan mendekati 0 juga. Dan ini juga akan mendekati 0. Gitu kan. Jadinya adalah, lihat di bawah sini. Jadinya adalah B min Q dibagi sama akar dari A tambah 0 tambah 0 ditambah sama akar dari P tambah 0 tambah 0. Nah, ingat, kan A ini sama dengan P. Maka boleh dong P diganti sama A. Boleh-boleh aja. Siapa bilang nggak boleh? Jadinya adalah B min Q dibagi sama 2 akar A. Kayak gitu. Atau jangan langsung 2 akar A deh. Langsung aja akar A tambah akar A. Gitu ya. Jadinya apa? B min Q dibagi sama 2 akar A. Gitu kan? Nah, kayak gitu caranya. Nah, ini kita baru satu nih. Masih ada yang lain ya nggak? Masih ada yang lain. Nah, kalau misalnya A itu tidak sama dengan P, artinya A itu lebih dari P, atau A itu kurang dari P, maka kan di sini lagi ya nggak? Di sini lagi nih, jadi AX kuadrat gitu. Kalau bentar, mungkin kita, jangan kayak gini dah. Kita buktikan tempat lain aja ya. Kita buktikan di tempat lain aja. Di sini misalnya. Di sini ya, limit X menuju tak hingga dari apa? Dari akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi sama akar dari PX kuadrat. Mana nih? Hilang. Sorry.
Px kuadrat tambah Qx plus R ya. Nah, ini kan dibagi satu ya enggak? Ini kan fungsi ini dibagi satu ya enggak? Ya enggak? Dibagi satu kan? Ya kayak gitu, dibagi satu. Nah, sekarang gimana caranya kalau gitu? Oh, jauh sekali. Ya udah, ini kita kali sama sekawannya ya kan? Kita kali sama sekawannya, akar dari ax kuadrat tambah bx tambah c ditambah sama akar dari px kuadrat tambah qx plus r ya enggak? Dibagi sama akar dari ax kuadrat tambah bx tambah c ditambah sama akar dari px kuadrat tambah qx plus r gitu kan? Apa ini jadinya? Jadinya adalah limit x menuju tak hingga dari ax kuadrat tambah bx tambah c dikurangi sama px kuadrat dikurangi qx dikurangi r gitu. Dibagi sama apa? Akar dari ax kuadrat tambah bx tambah c ditambah sama akar dari px kuadrat tambah qx plus r, ya kan? Nah, sekarang ini kan ax kuadrat ini min px kuadrat. Apa itu jadinya? Jadinya adalah kayak gini. Jadinya ini adalah limit x menuju tak hingga dari a min p dikali sama x kuadrat, ya enggak? Ditambah sama b min q dikali sama x, ya kan? Ditambah sama c min r, ya enggak? Dibagi sama tadi nih. Tulis lagi dah. Sorry, kok lama dijadinya nih. Akar dari kok kenapa nih? Kasar. Ax kuadrat tambah bx tambah c, ya kan? Ditambah sama akar dari px kuadrat ditambah sama qx ditambah sama r. Nah, sekarang kita bagi sama x kuadrat, ya kan? Dibagi sama x kuadrat, dibagi sama x kuadrat. Apakah jadinya? Jadinya adalah seperti ini. Wah, ternyata kurang space-nya. Ternyata kita butuh page baru. Yang udah nggak apa, kita coba aja untuk buat page barunya. Nah, itu dia. Kita copy ya. Shred. Kayak gitu. Ini jadinya adalah limit x menuju tak hingga dari, tadi kan dibagi sama x kuadrat, kan a min p dikali x kuadrat dibagi sama x kuadrat. Jadinya a min p, ya kan, a min p. Ditambah sama b min q dibagi sama x kuadrat. B min q kali x dibagi sama x kuadrat. Jadinya adalah b min q, tapi dibagi sama x. Ini c min r dibagi sama x kuadrat. Gitu aja kan. Di bawahnya, ini, ingat ya, kalau dibagi sama per x kuadrat, ini sama aja kayak akar dari per x pangkat 4. Berarti ini akan dibagi sama pangkat 4. Jadinya apa? Akar dari a per x kuadrat. Ditambah sama apa? B per x pangkat 3. Ditambah sama c per x pangkat 4. Gitu kan. Ditambah sama aja. P dibagi x kuadrat. Ya benar. Tambah sama Q dibagi sama x pangkat 3. Ditambah sama R dibagi sama pangkat x pangkat 4. Kayak gitu. Nah, ini akan mendekati 0. Ya enggak? Ini akan mendekati 0. Bawahnya ini akan mendekati 0 semua nih. Artinya, ini akan menjadi kayak gini nih. A min P dibagi sama 0. A min P dibagi sama 0. Kalau misalnya A itu lebih dari P, maka kan ini kan akan positif nih. Kalau bilangan positif dibagi 0, itu hasilnya adalah tak hingga. Gitu. Tapi, kalau A-nya itu kurang dari P, artinya alias ini negatif gitu ya, maka ini akan mendekati min tak hingga gitu. Nah, berarti kita sekarang nemu ya. Yang tadinya bingung, sekarang kita nemu bagaimana persyaratannya. Kayak gitu. Nah, maka ini benar nih. Jadi, kalau L-nya sama dengan tak hingga, maka A itu lebih dari P. Tapi kalau misalnya A sama dengan P, maka hasilnya adalah B min Q dibagi sama 2 akar A. Kalau L-nya sama dengan min tak hingga, maka ini A-nya kurang dari P. Nah, syarat yang ketiga itu A-nya nggak boleh sama dengan 0 dan P-nya pun nggak boleh sama dengan 0 ya. Karena apa? Kalau ini diubah, kalau misalnya A sama dengan 0, P-nya sama dengan 0, ini rumus ini nggak berlaku nih. Kenapa? Karena kan ini nggak mungkin 0 ya nggak? Nggak mungkin 0. Nggak mungkin 0. A-nya itu nggak mungkin 0. Kalau A-nya itu 0, berarti kan nggak ada hasilnya. Sesuatu dibagi 0 itu sebenarnya nggak ada hasilnya. Cuma kalau dalam limit, kalau dibagi sama 0, itu akan mendekati tak hingga. Cuma untuk kasus ini nggak. Untuk kasus ini nggak gitu. Untuk kasus ini nggak gitu ya. Nah, sekarang apa lagi yang kita mau bahas nih? Oke. Dan nanti kita langsung ke limit tak hingga, tapi belum bahas sama sifat-sifat limitnya. sorry. Sifat limit. Sekarang kita bahas tentang sifat limit. Sifat limit.
gitu ya. Misalnya gini, ada limit X menuju X menuju C aja kali ya. Dari misalnya K dikali sama Fx. Maka nilai K ini boleh kita pindahin ke sini nih. Boleh. Jadinya apa? K dikali sama limit X menuju C dari Fx kayak gitu. Contohnya apa? K ini adalah bilangan ini ya, bilangan real ya. K ini bilangan real. Ini K ini bilangan real nih. Gitu. Istilahnya kayak gitu. Oke, gimana contohnya? Misalnya kayak gini. Limit X menuju 2 dari misalnya 2X gitu. Nah, ini boleh. Jadi 2-nya pindah ke sini ya. Jadi 2 dikali sama limit X menuju 2 dari X gitu ya. Maka jadinya apa? 2 dikali 2 sama dengan 4. Kayak gitu. Lalu apa lagi? Misalnya kayak gini. Misalnya ya. Misalnya ada limit X menuju C dari Fx plus Gx. Nah, ini akan bisa dipecah di X, ini plus minus ya. Jadi bisa plus, bisa minus. Ini bisa diubah jadi kayak gini nih. Limit X menuju C dari Fx ditambah atau kurang limit X menuju C dari Gx gitu ya. Nah, kayak gitu. Boleh nih kayak gini nih. Boleh. Asalkan nilai limit X menuju C dari Fx itu ada nilainya berapa? Ada. Nah, ini juga ada nilainya. Ini juga ada. Nah, contohnya misalnya gimana? Misalnya kayak gini. Ada limit X menuju 0 dari 1/X kuadrat. Nah, ini nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa diubah. Sorry. Oh, 1/X kuadrat. Misalnya 1/X tambah 1/X gitu. Bisa nggak dipecah jadi kayak gini? Nggak bisa. Kenapa? Kalau itu dipecah, ini kan limit X menuju 0 dari 1/X. Ini udah nggak ada. Satunya lagi juga limit X menuju 0 dari 1/X juga. Nah, ini juga nggak ada nih. Ini nggak ada. Ini nggak ada gitu nilai limitnya. Ini juga nggak ada nilai limitnya. Artinya apa? Yang nggak bisa dipecah. Ini harus dipecah. Jadi harus diselesaikan secara 2/X gitu ya. Dan harus ditambahin duluan gitu. Kayak gitu. Nah, yang bisa kayak gimana yang bisa nih? Yang bisa kayak gimana, Kak? Gitu kan. Misalnya ada limit X menuju 1 gitu. Limit X menuju 1 dari apa? 2X ditambah sama misalnya 2/X. Boleh nggak dipisah? Boleh. Jadi ini limit X menuju 2, X menuju 1 dari 2X ditambah sama limit X menuju 1, 2/X. Nah, ini boleh. Karena kenapa? Ini kan limitnya ada nih. Ini limitnya berapa? 2 kali 1, 2 kan? Yang ini 2/1 jadinya 2, tambah 2. Boleh kan? Ini kan nilainya ada. Ini nilainya juga ada. Gitu kan? Maka boleh nih kayak gini. Jadinya adalah nilainya 4. Kayak gitu. Lalu apa lagi selain ini? Ada juga nih sifat perkalian sama pembagian gitu. Misalnya apalagi? Misalnya ada kayak gini nih. Limit X menuju limit X menuju C dari misalnya Fx dikali sama Gx. Boleh nggak dipisah? Boleh. Asalkan apa? Asalkan gini nih, limit X menuju C itu menjadi Fx dikali sama limit X menuju C dari Gx gitu. Asalkan apa? Ini nilainya ada, limit ini nilainya ada, dan nilai ini pun ada juga. Kalau misalnya salah satunya nggak ada, maka nggak bisa. Contohnya apa? Misalnya ada limit X menuju 0 dari 1/X kuadrat. Nah, ini nilainya ada, yaitu menuju tak hingga. Gitu. Ini nilainya ada menuju tak hingga. Cuma kalau dipecah, jadi kayak gini nih, limit X menuju 0 dari 1/X dikali sama limit menuju 0 dari 1/X. Nah, ini nggak bisa. Karena kenapa? Karena ini nilainya limitnya nggak ada. Dan ini pun nggak ada. Gitu. Dan ini pun nggak ada juga. Gitu. Nggak ada juga nilai limitnya. Artinya apa? Ini nggak bisa dipecah. Harus diselesaikan melalui yang kayak gini, bentuknya langsung. Gitu. Nah, contohnya apakah yang bisa dipisah? Misalnya, ada kayak gini nih. Misalnya ada limit kayak gini. Misalnya limit X menuju 0 dari 2X dikali sin X. Boleh nggak dipecah? Boleh. Saya bilang nggak boleh. Boleh ya. Jadi apa nih jadinya nih? Limit X menuju 0 dari 2X dikali sama limit X menuju 0 dari sin X. Boleh. Nah, ini akan menjadi apa nilainya? Ini 0, ini juga 0. Berarti ada kan nilainya kan? Ada. Berarti ini boleh nih, jadinya 0 dikali 0, jadinya hasilnya 0 gitu. Nah, ini yang boleh, yang ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Karena nilai limitnya dua-duanya nggak ada. Yang ini boleh karena nilai limitnya dua-duanya ada gitu. Nah, sekarang
Ada nggak sifat perkalian pembagian? Ada. Ada ya, sifat perkalian yang pembagian itu ada, di sini juga ada gitu. Lengkap. Nah, yang pembagian itu gini, limit X menuju C dari misalnya Fx per Gx gitu ya. Nah, ini ada nilainya nih. Bagaimana cus? Bagaimana tuh? Coba lihat ya. Nah, ini akan menjadi kayak gini. Limit X menuju C dari Fx dibagi sama limit X menuju C dari Gx gitu. Asalkan ya, FC-nya itu terdefinisi. Nilai GC-nya pun terdefinisi. Kalau nggak terdefinisi, bukan itu. Sorry, salah. Nah, ini bisa boleh kayak gini kalau misalnya FC dibagi GC itu terdefinisi. FC dibagi GC itu terdefinisi gitu. Boleh kayak gini. Boleh. Asalkan apa? Asalkan nilai FC dibagi GC itu terdefinisi. Kalau nggak terdefinisi, tidak boleh. Contohnya apa? Misalnya kayak gini. Limit X menuju 0 dari sin X per X, ini hasilnya adalah 1. Tapi kalau kalian coba pakai sifat perkalian, kan limit X menuju 0 dari sin X dibagi sama limit X menuju 0 dari X. Ini kan jadinya 0 ya enggak? Boleh juga 0. Nah, 0 per 0 tuh enggak ada hasilnya kan? Nah, kenapa nggak boleh dipakai sifat perkalian gitu ya? Kenapa harus langsung tapi nggak boleh pakai sifat perkalian? Karena kalau pakai sifat perkalian, berarti kayak gini nih. Kalau pakai sifat perkalian, berarti ya, kalau pakai sifat pembagian, berarti nanti dia tuh nilai sin 0 per 0-nya harus terdefinisi. Tapi ini kan nggak terdefinisi ya nggak? Ini kan tidak terdefinisi. Ya, oleh karena itu, nilai sifat ini nggak boleh diterapkan di sini gitu ya. Nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, sekarang kalau yang boleh itu gimana? Yang boleh, misalnya yang boleh gitu ya. Misalnya ada limit X menuju 0 dari misalnya gitu ya. 2 pangkat X dibagi sama 2 ditambah X. Nah, ini boleh. Nah, ini boleh. Ini boleh nih, baru nih boleh. Boleh dipecah nih. Jadi limit X menuju 0 dari 2 pangkat X dibagi sama limit X menuju 0 dari 2 plus X. Nah, ini jadinya adalah 2, bawahnya adalah 2. Ini jadinya ini nilai 1, yang nilainya 2, jadi setengah kan. Karena kenapa? Nilai 2 pangkat 0, karena nilai 2 pangkat 0 dibagi 2 plus 0, ini terdefinisi gitu, terdefinisi. Kayak gitu ya. Ini terdefinisi. Beda sama 2 pangkat, beda sama yang tadi nih, sin X per X gitu ya. Ini kan definisi, artinya kan apa? Artinya FC dibagi GC-nya itu terdefinisi gitu. Lalu selain sifat perkalian apa lagi gitu kan? Sifat perkalian selain sifat perkalian apa lagi nih gitu kan? Ada lagi sifat kayak gini nih, sifat misalnya limit X menuju 0 dari fungsi komposisi f Gx. Ini bisa dipecah nih, jadi kayak gini. F dalam kurung limit X menuju 0 dari Gx. Boleh kayak gini dimasukin boleh. Contohnya apa? Contohnya kayak gini. Limit X menuju 2 dari sin 2X. Boleh nggak? Nah, ini kan gini ya. Ini sebenarnya ini dua fungsi ini. Jadi gini, Fx itu sama dengan sin X. Nah, Gx itu sama dengan apa? 2X. Jadi nanti kalau Fgx, ya kan? Kalau Fgx ya nggak? Ini kan jadinya apa? Sin 2X ya nggak? Kayak gitu kan? Nah, kayak gitu sebenarnya. Ini sebenarnya fungsi komposisi nih. Nah, ini boleh nih. Jadi gini nih, nanti limit sin dari limit X menuju 2 dari sin 2X. Nah, ini boleh. Ini boleh nih, jadi bentuk kayak gini nih. Kayak gitu ya. Ini sifat keberapa yang atau di sifat keberapa? Catat aja nanti ya. Nah, kenapa lagi selain ini nih? Selain ini ada juga sifat limit yang pangkat gitu. Misalnya apa? Misalnya limit X menuju 0, jangan menuju 0, X menuju C dari misalnya ada gini, Fx pangkatnya N. Nah, maka ini boleh juga dicari jadi kayak gini nih dia nih. Jadi kayak gini limit X menuju C dari Fx gitu ya. Nah, terus ini dipangkatin sama N, boleh kayak gini. Diubah jadi kayak gini, boleh nih. Misalnya apa? Misalnya ada gini. Misalnya ada limit X menuju 20 dari sin dari pangkat 20X. Boleh nggak diubah jadi kayak gini? Limit X menuju 20
dari sin X, tapi pangkatnya 20. Nah, ini boleh. Ini boleh nih. Ini boleh. Boleh. Ini boleh ya. Kayak gitu diubah jadi kayak gitu. Nah, apalagi selain ini? Kak, ada lagi nggak sifatnya? Coba kita lihat dulu ya. Ada lagi nggak sifatnya kita? Udah habis nih sebenarnya sifatnya. Nah, sekarang kita contoh soal nih. Contoh soal. Sekarang kita ke contoh soalnya ya. Misalnya ada kayak gini. Misalnya ada gini. Limit X menuju C dari fx kuadrat min 2 kali fx dikali gx ditambah sama gx kuadrat gitu. Misalnya kayak gitu. Dibagi sama apa nih? Dibagi misalnya sama apa? Fx plus gx gitu ya. Fx dikurang gx gitu. Dikali sama akar dari 2 kali fx dikali sama gx dengan gini ya. Jadi gini. Jadi kita sudah menyelesaikan soal ini gitu. Dengan syarat kayak gini. Limit x menuju c dari fx ini sama dengan 10. Nah, nilai dari limit x menuju c dari gx ini sama dengan 5. Kayak gitu. Maka berapakah nilai ini gitu. Nah, sekarang kita cari nih. Oke, ini kan fx kuadrat min 2fx dikali gx tambah gx kuadrat. Nah, ini akan berubah jadi apa? Nah, ini kalau kita masukin semua gitu ya. Ini kalau kita masukin semua, ini hasilnya adalah 0/0 nih. Maka kita nggak boleh langsung masukin semua ya. Ini kita nggak boleh langsung masukin semua. Gimana caranya? Kayak gini. Ini kan fx kuadrat min 2fx kali gx tambah gx kuadrat. Kan kalau fx sama dengan A, kalau gx sama dengan B, maka kan ini kan jadinya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat kan. Apa ini jadinya? Ini jadinya adalah A min B tapi dikuadratin ya enggak? Iya, ini A min B tapi dikuadratin. Kayak gitu. Nah, sekarang gimana nih setelah kita tahu kayak gini gitu kan? Nah ya udah setelah kita tahu kayak gitu, diginin aja deh. Jadi nanti ini sama dengan limit x menuju c dari apa? Fx dikurangi gx tapi dikuadratin gitu kan? Ya enggak? Enggak ya? Oh, enggak, ini enggak 0/0 hasilnya ya? Sorry. Ini enggak 0/0 kan hasilnya. Sorry kok 0/0. Enggak, ini enggak 0/0. Sorry ya. Nah, ini aduh lan. Udah nggak pernah gimana sih dia nggak pernah nggak pernah tapi untuk memudahkan ini kita ubah dulu bentuknya ya. Jadi limit x menuju c dari fx min gx gitu ya, tapi dikuadratin gitu kan, dibagi sama fx dikurangi gx gitu kan, dikali sama akar dari 2 fx gx. Nah ini kita bagi aja nih ya kan, kita bagi jadi pangkat 1 gitu ya. Jadinya apa? Jadinya adalah kayak gini nih. Sama dengan limit x menuju c dari fx min gx gitu ya. Dibagi sama akar dari 2 kali fx dikali sama gx gitu kan. Nah, ini boleh kita pakai sifat perkalian nih. Boleh. Sifat pembagian ya. Jadinya apa? Limit x menuju c dari fx min gx gitu ya. Dibagi sama akar limit dari x menuju c dari akar dari 2 kali fx kali gx gitu. Nah, apakah sampai sini cukup? Belum. Sabar dulu, ini belum cukup sampai sini. Nah, sekarang kita coba untuk buat lagi gitu ya. Di sini. Nah, di situ. Apa nih jadinya? Oke, ini kita boleh pakai sifat penjumlahan atau pengurangan di atas gitu ya. Jadinya apa? Limit x menuju c dari fx gitu ya, dikurangi sama limit x menuju c dari gx gitu ya, dibagi sama akne. Ini boleh kita pakai rumus perpangkatan gini ya. Kan tahu kan kalau limit x menuju c dari fx pangkatnya n gitu ya. Maka ini boleh diubah jadi kayak ini, boleh kan? Kayak gini, limit x menuju c dari fx gitu ya. Terus pangkatnya itu n, boleh kayak gini, boleh. Berarti nanti kayak gini, akar dari akar dari 2 limit dari x menuju c dari 2 kali fx gx gitu ya. Nah, ini kita boleh pakai sifat perkalian nih, boleh. Gimana tuh jadinya? Jadi kayak gini nih, limit x menuju c dari apa? Fx ya, dikurangi limit x menuju c dari gx gitu ya, dibagi sama apa?
dibagi sama akar dari 2 dikali limit dari X menuju C dari Fx dikali sama limit X menuju C dari Gx. Nah, sekarang ketahuan nih, ini hasil berapa? Tadi. Ini hasilnya katanya ada 10. Ini hasilnya adalah 5, gitu kan? Yang ini 10, ini 10, ini 5 nih. Ini 5, ya kan? 5. Maka jadinya gimana tuh? Jadinya adalah 10 dikurangi 5 dibagi sama 2 akar dari apa? 2 kali 10 dikali 5. Nah, ini hasilnya adalah 5 dibagi sama akar 100 gitu kan. Jadinya apa? 5/10. Hasilnya adalah setengah gitu. Ini pakai sifat limit gitu ya. Kayak gitu. Ini hasilnya adalah setengah. Gitu. Sampai sini ada mau nanya nggak? Oh iya, tadi kan saya kan bilangnya sampai jam 15.45 ya. Tapi saya ada urusan nanti nih 15 jam 4, jadi mau siap-siap dulu. Jadi nanti kita setelah ini selesai ya. Jadi nanti kita agak 15 menit kurang ya, 15 menit kurang ya, karena saya lagi ada urusan nih. Ya. Nggak apa kan? Atau masih ada yang mau ditanya lagi selain ini? Ini sudah materi limit udah selesai sampai sini nih. Jadi kita udah bahas sifat limit yang berhingga sampai angka gitu ya. Ada limit yang tak hingga gitu. Jadi udah semuanya sebenarnya. Apa ya? Nah, sampai sini aja ya pertemuan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya saya kirim ya lewat YouTube. Nanti kalian tinggal nonton Oke, gitu kan? makasih. Ya, sama-sama. Dadah. Nah.